Manchester United mendadak melempem setelah pensiunnya Sir Alex Ferguson. Membangun skuad yang solid serta mendatangkan pemain berkualitas sama bututnya. Saking banyaknya pemain yang gagal, kita bisa merangkumnya ke dalam starting line up pemain-pemain gagal Manchester United setelah era Sir Alex Ferguson. Awalnya, Manchester United dikenal sebagai klub yang cermat dalam belanja pemain. Sebagai contoh, Javier Hernandez yang dibeli dari klub Liga Meksiko dan menjadi bintang setelahnya. Masih banyak cerita dari pemain lain yang menjadi bintang setelah direkrut oleh MU di era Sir Alex Ferguson. Tapi sekarang cerita itu semakin jarang terjadi. Bahkan ada yang setelah masuk MU menjadi jelek, tapi saat dijual justru bagus lagi. Cetak Gol Internasional coba merangkum pemain-pemain itu sebagai berikut. Kiper dan pemain belakang. Posisi penjaga gawang akan dikawal oleh kiper asal Spanyol Victor Valdés. Sepertinya tidak banyak yang sadar kalau Manchester United pernah merekrut ex-kiper andalan Barcelona ini. MU mendatangkannya dengan status bebas transfer pada 2015 lalu. Sayang, karir gemilangnya bersama Barcelona tidak menular kala bermain di Inggris. Usianya yang sudah cukup uzur ditambah badai cedera membuatnya hanya duduk santai di bangku cadangan. Selanjutnya, di posisi bek tengah akan diduduki oleh pemain asal Inggris Luke Shaw. Sebenarnya, Shaw lebih nyaman bermain di sektor kiri pertahanan. Tetapi belakangan, Solskjaer menempatkannya di tengah karena posisi Shaw mulai tergantikan dengan bek muda binaan asli MU, Brandon Williams. Shaw diboyong dari Southampton dengan harga 37,5 juta euro pada 6 tahun yang lalu. Harga yang sangat besar untuk ukuran pemain muda berposisi bek. Namun, Shaw tidak sebagus kelihatannya. Bukan karena kemampuan yang kurang mumpuni, tetapi karena rangkaian cedera yang dia alami. Nasib sial tersebut mulai dia alami sejak musim pertamanya membela Setan Merah. Saat itu, dia bolak-balik ruang perawatan sebanyak 4 kali. Tragisnya, cedera pertamanya dia dapatkan tidak lama setelah namanya diumumkan sebagai bek baru milik Manchester United. Bek tengah selanjutnya diisi oleh Marcos Rojo. Manchester United merekrutnya dari Sporting Lisbon pada 2014 dengan mahar 20 juta euro. The Red Devils menaruh minat kepada Rojo setelah dia tampil apik di Piala Dunia 2014 bersama timnas Argentina. Kendala yang dialami Rojo adalah soal cedera. Mulai dari cedera bahu, ligamen lutut hingga betis. Dia bahkan sudah mendapatkan 11 kali cedera selama berseragam Setan Merah. Hal itu membuatnya tidak dapat maksimal dalam membela Manchester United. Kemudian di posisi sayap selanjutnya akan diisi oleh punggawa asal Portugal Diogo Dalot. Manchester United memboyongnya dari FC Porto pada 2018 dengan harga 22 juta euro. Namun, Dalot mengalami kesulitan untuk menembus tim utama Manchester United. Serangkaian cedera menimpa dirinya. Dari cedera pinggul, cedera paha, hingga lutut. Rentetan itu memaksanya harus absen dalam waktu yang cukup panjang. Karena tidak tahan dalam menunggu performanya untuk membaik, Aaron Wan-Bissaka didatangkan The Red Devils untuk menggantikan posisinya. Sementara bek kanan akan diisi oleh pemain asal Italia Matteo Darmian. Manchester United menghadirkannya dari Torino dengan harga 18 juta euro. Darmian punya kesulitan dalam beradaptasi di sepak bola Inggris. Posisi yang seharusnya dia tempati malah diisi oleh pemain asal Ekuador Antonio Valencia. Jose Mourinho sepertinya salah beli dalam bursa transfer saat itu. Lini tengah. MU cukup banyak dalam membeli gelandang tengah. Sulitnya mencari pengganti Paul Scholes membuat mereka harus terus membeli pemain di sektor tengah lapangan.
Pemain yang dibeli dengan harga selangit seperti Paul Pogba juga gagal bersinar. Setan Merah memboyongnya dari Juventus pada tahun 2016 dengan harga 105 juta euro. Pemain bernomor punggung 6 itu tidak menampilkan performa terbaiknya. Dia bahkan kerap dicemooh oleh para fans karena terlalu banyak gaya. Sangat berbanding terbalik dengan penampilannya ketika berseragam Juventus. Selanjutnya ada Bastian Schweinsteiger. Manchester United mendatangkannya dari Bayern Munchen pada tahun 2015 dengan harga 9 juta euro. Veteran timnas Jerman ini diharapkan mampu mengembalikan mental juara bagi serdadu Setan Merah. Namun faktanya tidak begitu. Dia lebih banyak menghabiskan waktu di bangku cadangan. Penampilannya juga tidak istimewa. Fisik Schweinsteiger dianggap sudah habis termakan usia. Selanjutnya tentu saja Angel Di Maria. Setan Merah merekrutnya dari Real Madrid pada 2014 lalu dengan harga 75 juta euro. Di Maria langsung dipercaya menggunakan nomor punggung 7, nomor yang banyak digunakan oleh legenda MU. Di awal musim pertamanya, dia mengawali karirnya dengan baik. Tetapi di pertengahan musim, Di Maria justru tampil buruk. Minim gol, assist, dan pergerakannya mudah dimatikan oleh lawan. Dia bahkan di kartu merah wasit ketika berhadapan dengan Arsenal di Piala FA 2015. Angel Di Maria gagal menjadi malaikat untuk MU. Anehnya, saat pindah ke PSG, dia kembali tampil secara cemerlang. Lini depan. Di winger kiri akan diisi oleh punggawa asal Belanda, Memphis Depay. MU merekrutnya dari PSV Eindhoven pada 2015 dengan harga 34 juta euro. Aksinya mirip dengan Cristiano Ronaldo kalau kita melihatnya di kompilasi di YouTube. Tendangan keras, fisik yang kokoh, serta eksekusi bola mati yang mematikan membuatnya langsung diberi kepercayaan menggunakan nomor punggung 7. Sayang, saat bermain di kompetisi terpanas dunia, Depay tidak mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dalam 2 tahun, MU jual rugi ke Olympique Lyon. Klub asal Prancis itu membelinya dengan setengah harga. Sama seperti Di Maria, Depay justru kembali menemukan penampilan terbaiknya. Bahkan, market value Depay meningkat 2 kali lipat saat dia berseragam MU. Di sayap kanan, siapa lagi kalau bukan Alexis Sanchez. Manchester United mendatangkannya dari Arsenal pada 2018 dengan harga 34 juta euro. Gajinya juga menjadi salah satu yang setinggi langit. Dia diperkenalkan secara elegan dengan bermain piano. Sanchez tidak mampu menyesuaikan diri dengan baik. Penampilannya dihujat habis-habisan. Saat sekarang dipinjamkan ke Inter Milan, dia juga hanya menjadi pemain cadangan. Mungkin karirnya habis setelah dia bermain piano. Posisi ujung tombak akan ditempati oleh Radamel Falcao. MU memboyongnya dari AS Monaco sebagai pemain pinjaman pada 2014. Untuk meminjamnya, United harus membayar 7,6 juta euro. Penampilannya bersama skuad Setan Merah jauh dari kata baik. Satu musim hanya mampu mencetak 4 gol. Sementara saat itu dia tidak lagi sehebat biasanya. Baru-baru ini dia bahkan dibeli secara gratis oleh Galatasaray karena AS Monaco tidak mau memperpanjang kontraknya. Itulah starting lineup Manchester United yang gagal bersinar di era pasca kepergian Alex Ferguson. Kira-kira apa yang membuat sekumpulan pemain ini gagal bersinar? Coba tulis di kolom komentar.